Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dari kelas XE ingin memaparkan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, di Undang-Undang pada bab 3 ini, prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 tertulis, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang jadi permasalahannya adalah di era sekarang itu, atau lebih tepatnya di era digital ini ya, banyak nih tantangannya bagi para peserta didik maupun pendidik gitu kan, karena gadget tuh sekarang udah mulai tersebar rata gitu kan di kalangan semua umur. Nah, apalagi kan anak-anak sekarang juga kan udah pada megang handphone gitu ya. Nah, ini tuh jadi merasa anak itu tuh udah mulai, kalau udah mulai dibiasakan memegang handphone dari dia bawah umur gitu lah ya, nantinya tuh akan terdoktrin gitu kan pada penggunaan handphone. Nah, efeknya itu sangat berpengaruh buat anak itu. Kalau nantinya di sekolah, anak itu tuh jadi tidak minat belajar gitu kan, karena di sekolah itu kan pasti belajar membaca ya, di undang-undang pun juga tertulis gitu kan, memperbudayakan belajar membaca. Dengan ini tuh anak itu atau peserta didik ini tidak merasa tidak nyaman atau merasa terbebani kan dengan belajar membaca ini, karena juga anak-anak zaman sekarang itu udah hidup di anak-anak zaman sekarang juga hidupnya tuh udah berdampingan gitu kan sama media sosial. Ya tahu sendirilah ya, media sosial itu kan banyak ya sarangnya gosip-gosip atau sarangnya perilaku atau hal-hal yang lebih banyak negatif ya ketimbang positifnya gitu kan. Nah, ini tuh bercermin pada anak didik, karena dengan terlalu banyaknya penggunaan handphone dan juga sosmed atau scrolling sosmed itulah ya, membuat anak ini tuh jadi makin susah untuk belajar gitu kan, untuk disiplin lah untuk menerapkan membaca gitu kan. Nah, kalau misalnya anak itu juga sama sekali nggak belajar membaca, tahu sendiri kalau misalnya anak itu sama sekali tidak belajar membaca, anak itu tuh jadi nggak bisa berpikir kritis, terus juga tidak bisa menilai atau tidak tahu ya mana yang buruk dan mana yang baik, terus juga nggak bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekarang juga kan banyak ya kasus-kasus anak sekolah yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya seperti contoh kasus kemarin deh, itu anak itu padahal kan salah ya, tapi dia tuh tidak terima dengan kritikan dari gurunya atau kepala sekolahnya. Nah, di sekolah juga kan belajar matematika, jadi belajar menghitung ya. Nah, jadi tuh kalau misalnya anak itu tidak tertib sedari kecil atau sedari awal itu tidak belajar gitu ya, anak itu tuh jadi nggak bisa berpikir kritis, karena kan berpikir kritis ini kan jadi bisa memecahkan solusi ya, apalagi kan matematika itu kan berhitung. Jadi dengan berpikir kritisnya ini, anak itu tuh jadi bisa memecahkan rumus ya, jadi bisa berhitung,
Nah, lalu juga makanya itu banyak ya guru-guru sekarang itu atau sekolah-sekolah sekarang itu ya guru-guru sekarang itu yang menerapkan sistem belajarnya itu lebih ke perkenalan yang mendalam kepada semua murid-muridnya, karena gurunya itu bisa menilai dan juga bisa beradaptasi dengan perkembangannya generasi bisa beradaptasi dengan generasi sekarang gitulah ya. Apalagi ya, mungkin itu aja kali ya yang saya bisa sampaikan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oh ya, sebenarnya itu ini tuh pembentukan karakter juga ya, karena kan pendidikan itu kan gak hanya formal atau gak hanya di sekolah ya. Jadi kan pendidikan itu ada ya informal dan juga non formal, yang dimana tuh pendidikan berlaku berlaku di rumah ataupun di lingkungan masyarakat gitu kan. Nah nah kalau di rumah ini anak ini tuh pembentukan karakternya dari orang tua kan pasti. Nah, kalau orang tua itu tidak membatasi anak itu dengan penggunaan handphone atau gadget lah ya, yang pastinya tuh anak ini jadi merasa terdoktrin kan, yang tadi di awal itu terdoktrin, terus juga tidak minat belajar ya, jadi sudah tercandu-candu lah ya pada penggunaan handphone. Jadi kurangnya minat belajar tuh ya dari situ sebenarnya bisa saja handphone nih dijadikan alternatif ya buat sistem pembelajaran yang udah dulu kayak misalnya baca tuh kan dulu kan baca kan butuh buku. Sekarang kan juga namanya udah punya handphone gitu ya, pastinya kan buku tuh udah jadi jarang kan. Terus juga pastinya kalau udah berkembang atau bisa tahu gitu, ada yang namanya e-book, jadi buku elektrik gitu. Jadi bukunya itu bukan bukunya apa namanya ya pokoknya buku tapi bentuknya itu dari HP gitulah ya. Banyak kok sekarang juga kan penerapan belajar lewat handphone gitu kan, online. Terus juga kalau ngumpulin tugas sekarang online ya kan, kebanyakan kan juga gitu kan, karena berkembangnya zaman juga. Oke, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Semoga dengan berkembangnya zaman ini, pendidikan di Indonesia juga dapat berkembang dengan baik dan juga bisa beradaptasi dengan zaman teknologi ini. Itu saja. Saya Salman Al-Farisi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.